Apa yang kamu katakan ini, Panglaut? Aku percaya pada Habib Labuh itu. Seorang ulama yang jujur. Hidupnya amat sederhana. Bukan seperti ulama lain. Asal saja dapat upah, dikatakan rezeki. Padahal pihak yang memberi itu adalah mereka yang menjajah dan menjarah kita. Ya, zaman sekarang memang banyak orang yang secara luarannya berpakaian cara Islam. Asal saja dapat rezeki, iya dikatakan rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka itu penjajah pemerintah yang paksakan cukai kepala, sehingga kan anak-anak Aceh hidupnya semakin melarat miskin. Cukai tidak dibayar, makanya tanah dirampas. Tidak ada ulama yang menentang perampas tanah. Tidak ada ulama yang menentang penindas rakyat. Tahunya di masjid ya dan di surau ajak orang Islam masuk surga. Tapi Junya, yang jauh kita dalam perjuangan bangsa ini. Aku jadi semakin bingung. Aku khawatir kalau kita nanti bisa akan kalah, Junya. Apakah sudah lupa pada suamimu? Almarhum Tunku Umar dan sebelumnya almarhum Ibrahim. Dia usah kamu khawatir. Ini bukan perjuangan bangsa. Jangan kamu keliru. Nabi Muhammad tidak anjurkan kita berbuak-buak, berpecah-pecah asobiyah, perkauman. Aku betulkan kamu. Perjuangan fisabilillah adalah peperangan mempertahankan iman dan Islam. Baru suci. Bukan aku bersenang-senang berperang karena mau membalas dendam terhadap penjajah Belanda yang telah membunuh suamiku. Tapi karena mereka telah membakar masjid di tanah kelahiran kita. Mereka bakar surau-surau. Mereka bakar rumah-rumah kita sehingga kan ribuan umat Islam di Aceh sholatnya di hutan-hutan, sholatnya di tepi sungai. Iya, askar-askar upahan mereka adalah bangsa kita. Tapi Panglaut jahatnya seperti syaitan. Mereka telah memperkosa perempuan-perempuan, anak-anak kecil. Lalu mereka membakar semuanya. Panglaut, aku ini jadi saksi ribuan umat Islam jadi mangsa. Lihat saja Tunku, bupati bangsa kita itu diumpan dengan uang, dengan arat. Makanya siang malam sokong benemen, sokong Volkman, sokong Van Huge. Inikah pemimpin Islam? Jika seperti Tengku Lubeh itu, jadi pemimpin Haiwan pun tidak layak. Apa orang-orang begini sudah tidak sadar, sudah tidak mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu segala-galanya. Zat Allah dan kekuasaannya sangat berkuasa. Tapi Junya, aku pikir kita akan kalah. Kita akan kalah, Junya. Lihat, mereka ada segala-galanya. Mereka ada uang. Dan dengan uang itu mereka boleh beli segala-galanya, termasuk maruah bangsa kita. Sehingga kan nanti mereka itu akan menjadi musuh kita kembali. Junya, coba kau pikir.
mereka itu bersama-sama dengan ketuanya itu mendapat gaji. Kita, askar-askar kita, orang-orang kita dapat apa? Jangan kata gaji, makan minum pun belum tentu. Reda hutan, daki bukit sendiri pun sudah kalah. Ini kan pula mau pergi berperang. Belum lagi cutnya, belum lagi. Aku rasa belum lagi. Diam kamu, Panglaut. Apa yang kamu katakan ini? Ha? Apa yang kamu katakan ini? Apa artinya kata-katamu itu? Apa kamu juga mau jadi seperti Teku Lubeh itu? Belot dan khianat kepada agamamu sendiri? Iya. Jadi jika masih ada orang seperti Teku Lubeh, orang lain akan ikut serta, akan berantakan, akan jadi lemah semangat dan akan ada musuh dalam selimut. Teku Lubeh itu kuat orangnya, Junior. Dia ada ramai penyokong-penyokongnya. Malah sesiapa yang menjadi penyokong itu, dia lebih kaya, Junior. Karena mereka itu disogokkan dengan uang. Dengan uang itu mereka boleh bergembira, bersuka-sukaan. Mereka boleh beli aman damai siang dan malam, Junior. Khianatan kepada Islam setiap saat. Mengkhianati agama Islam setiap saat, Panglaut. Sama seperti mereka membunuh iman. Mereka membunuh anak cucu kita. Iya baik, Panglaut, jika begitu, ya. Teku Lubeh. Teku Lubeh. Aku sendiri akan bunuh kamu. Hidup di dunia pilih diri jadi syaitan jati. Mati adalah lebih baik. Biar hadapi sengsara akibat dosa yang bergunungan yang ditempa setiap hari, Panglaut. Sudah. Esok kita akan berangkat ke utara. Sudah aku hubungi Habib Melabuh itu. Aku sendiri akan berjumpa dengannya. Seorang diri. Junior, jangan begitu, Junior. Itu akan membahayakan nyawamu sendiri, Junior. Karena apa? Karena apa yang aku tahu, sekarang ini laluan ke utara ada 3 lorong. Dan ketika jalan itu sudah dikepung oleh musuh-musuh kita yang lengkap bersenjata. Dan baru-baru ini, apa yang aku dengar, askar-askar dari Jawa pun turut datang kemari. Mereka juga ingin menuju ke utara. Aku khawatir pada nyawamu. Sebab itu aku pohon padamu. Aku pohon padamu, batalkan saja hasratmu itu untuk ketemu sama dengan... Tidak. Junior. Kalau kamu anggap perang melawan syaitan-syaitan ini adalah bukan perang kamu. Iya. Ayo. Ya. Ayo. Silakan. Ya, silakan tinggalkan tempat ini. Tanggalkan imanmu seluruhnya. Buangkan akalmu. Dan buangkan hatimu dan campakkan ke dalam longkang neraka biar dimakan api sekarang juga. Iya. Rupa-rupanya kamu ini sudah tidak punya hati. Lalu kamu tidak berasa sedih, tidak berasa duka cita melihat anak-anak kecil Islam yang melarat, yang ketakutan, yang tidak seperti anak-anak kecil di tempat yang lain, yang pergi ke sekolah, ke surau, ke masjid, ya ke bendang.
membantu ibu ayah mencari rezeki yang halal. Dan kamu sudah tidak punya akal. Lantas kamu tidak boleh berpikir tentang anak-anak yang mencari masa depan untuk hidup merdeka. Bukan seperti sekarang. Semakin hari semakin terhimpit perit. Jadi, apa alasannya? Aku tidak ada apa-apa alasan lagi, Junya. Izinkan aku. Sesudah bertahun, perang Sabil terus berlangsung. Pasukan Islam pimpinan Cut Nyadin memenangi pertempuran melawan askar-askar penjajah Belanda. Kemudian kalah dalam pertempuran kedua. Berikutnya menang semula dan kalah pula dalam pertempuran berikutnya. Cut Nyadin terpaksa berlindung dan mengungsi di kawasan pergunungan yang sejuk awan. Mereka bina pondok-pondok, makan buah-buahan dan daun-daun. Lelaki dan perempuan, kanak-kanak bergandeng bahu terus. Aku terbau sesuatu. Dan sekarang makin keras baunya. Syukurlah. Aku masih punya panca indera. Hidung. Ya Allah kurniakan padaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa yang menciptakan alam semesta ini. Dan memberikan aku kesempatan untuk berjuang sekuat-kuatnya melawan musuh demi mempertahankan agama Allah. Dan sekarang aku tercium bau yang busuk. Dan bau itu datangnya dari kalangan kita. Dan karena bau itulah sesudah kita menang perang, kita kalah. Kita menang perang, tidak lama kita kalah. Ya kita menang lagi dan kampung halaman berjaya kita rebut kembali. Tapi kita kalah lagi. Hingga kini kita terpaksa bersahabat dengan gunung ganang, dengan hutan belantara. Udara di sininya segar. Tapi di sini bukan tempatnya untuk kita. Untuk kita didiami. Bukan tempatnya untuk anak-anak kita tidur lena. Tidak ada sekolah di sini. Tidak ada pusat pendidikan dan tidak ada hospital. Di sini tidak ada selimut yang cukup untuk anak-anak kita tidur lena sehingga akan mereka terpaksa menahan kesejukan. Makanan dan minuman juga semakin berkurangan. Orang-orang kampung yang mau memberikan sumbangan,
yang mau memberikan sumbangan kepada kita untuk biaya perang sabilillah suci sudah susah sebab jauh. Jadi dengar teman-teman, siapakah di antara kita yang menyimpan sesuatu yang busuk di kepala, sesuatu yang busuk di hati? Ayo mengaku saja supaya perjuangan orang-orang yang jujur tidak menjadi sia-sia. Ayo mengaku. Jutnya, sudahlah. Sudahlah. Fikirkan pada kesehatanmu, Jutnya. Kamu itu semakin lama semakin kurang tenaganya. Aku lihat kamu itu semakin sukar mau berjalan, Jutnya. Begini, apa kata kau pikirkan saja kesehatanmu? Setelah nanti kesehatanmu itu pulih, makanya kamu akan pikirkan apakah kamu ingin meneruskan perjuangan kita ini ataupun kita berdamai saja dengan Belanda. Iya, aku akan uruskan segala-galanya. Percaya pada aku, Jutnya. Iya. Usah kamu lari dari tajuk percakapanku. Tadi aku menyebutkan soal bau busuk. Kalian pasti ingat, bukan? Setelah kita menang dalam perang yang pertama, perang Badar, pasukan Nabi Muhammad telah kalah dalam perang yang kedua, perang Uhud. Padahal pada awal mula peperangan, pasukan Islam telah menang dengan cepat. Namun pasukan penembak telah tinggalkan medan karena turun ke lapangan untuk mengutip harta tinggalan musuh. Padahal awal-awal lagi Nabi Muhammad sudah memesankan, jangan sesekali tinggalkan medan perang, walau apapun yang terjadi. Bukankah lari dari membela Islam itu adalah satu daripada dosa besar? Kata Allah, orang yang melakukannya akan masuk api neraka, yang apinya akan merata ruh dan jasad manusia, yang sakitnya tidak ada tolok bendingnya. Jadi teman-teman, ayo mengaku, siapakah di antara kita yang masih menyimpan sesuatu yang busuk di dalam kepala dan di dalam hati? Sesuatu yang busuk, yang amat busuk dan semakin membusuk. Begini saja, Jutnya. Ya. Mari kita berbicara tentang perkara pokok utama. Tentang kesehatanmu, Jutnya. Sekarang ini, aku lihat kau sedang sakit, Jutnya.